dalam kehidupan kami. Terima kasih berkati Pak Jimmy, pakai dengan dahsyat hamba-Mu ini menjadi berkat bagi generasi ini. Membungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau hadir dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Dan Engkau yang menyatakan mujizat-Mu, Kau yang menyatakan kesembuhan-Mu. Kami akan terus ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami akan merasa tenang. Kami akan dipenuhi dengan sukacita. Kami akan dipenuhi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih bisa melakukan segala aktivitas. Sampai hari ini kami masih bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Itu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan, tidak ada yang kami berikan kepada Tuhan selain kami mau tinggal dalam hadirat Tuhan, selain kami mau hidup bergaul karib dengan Tuhan, selain kami mau naikkan ucapan syukur kami, menaikkan doa kami, menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab itulah kerinduan-Mu Tuhan. Ketika kami datang merendahkan hati kami, maka semua hidup kami diatur oleh Tuhan. Semuanya diatur oleh Tuhan. Ini yang kami percayai Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan kepada Tuhan, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan. Ini keinginan kami, keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Kami katakan lagi, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud Bapa. Ini hati kami di hadapan-Mu. Kau tahu keinginan hidup keluarga kami dalam hidup hanya untuk menyembah. Mari sekali lagi katakan, Yesus, amin. Yesus, kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini yang kami katakan kepada Tuhan, keinginan kami Tuhan. Ya Tuhan, amin. Kami katakan lagi, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami di tengah masalah, penderitaan, tantangan, kami tetap datang bersyukur kepada Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Di dalam hadirat Tuhan ada pujian penyembahan. Di dalam hadirat Tuhan ada ucapan syukur. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu digenapi bagi setiap orang yang mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, yang punya kerinduan untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, di mana kami akan menerima isi hati Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, itulah kekuatan kami. Itu yang akan merubah setiap kehidupan kami. Firman-Mu pelita bagi kami, terang bagi
di jalan-jalan hidup kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami siapkan hati kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Mari yang beriman kepada Tuhan kita sama-sama berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya saudara bisa menikmati Tuhan sore malam hari ini. Melalui dalam hadirat Tuhan kita bisa ketemu Tuhan, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya di rumah-rumah akan mengalami sukacita, akan mengalami hadirat Tuhan, akan mengalami kemenangan di saat engkau menghadapi sesuatu masalah di dalam hidupmu. Saya percaya ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan terus mengalami kemenangan dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Pada malam yang indah ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan, yaitu dengan tema kerinduan akan hadirat Tuhan. Haleluya, saya kemarin berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan untuk firman-Mu, untuk umat-Mu, sehingga umat-Mu mengalami sesuatu tentang Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Lalu Tuhan berbicara dalam hidup saya, berbicara tentang kerinduan akan hadirat Tuhan. Sudahkah kita mengalami kerinduan di dalam hidup ini? Kalau kita mengalami kerinduan, berarti kita sedang mencari sesuatu. Kalau kita sedang mengalami kerinduan, berarti kita sedang mencari sesuatu. Haleluya, saya percaya kita semua punya kerinduan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Berarti kita sedang mencari Tuhan hari-hari ini. Apapun keadaan yang sedang terjadi, apapun masalah yang sedang terjadi, engkau akan mengalami mujizat. Ketika engkau mengalami kerinduan, engkau rindu akan Tuhan, engkau rindu akan hadirat Tuhan, engkau akan mengalami Tuhan bagi setiap kita yang punya kerinduan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Ya, di sini dikatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Setuju, katakan amin. Yang di rumah-rumah juga, engkau sedang ada di online menara doa ini, engkau setuju dengan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil, diberkati, mengalami Tuhan, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tetapi saya mau katakan pada malam yang indah ini, firman Tuhan berkata, mungkin kita berkata, oh saya sudah melakukan semuanya itu, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu yang sudah kami lakukan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak, dan kesukaannya akan Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mungkin kita sudah berkata, saya sudah melakukan semuanya itu, saya sudah melakukan semuanya itu. Bahkan bangun pagi sebelum saya melakukan segala aktivitas, saya sudah cari Tuhan, dan saya mulai saat teduh, dan saya mulai bergaul karib dengan Tuhan. Mungkin saudara punya kesempatan di rumah dan berkata, engkau punya kesempatan di mana ada waktu untuk membaca firman. Engkau mengalami itu, engkau sudah lakukan itu, dan semuanya engkau sudah lakukan untuk Tuhan. Tapi satu ketika saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada masa-masanya di mana kita akan mengalami yang namanya proses ditanam. Kita sebagai orang percaya prinsip kerajaan Allah, ada masa-masanya, ada musimnya di mana kita akan mengalami proses ditanam.
Itu sebabnya ada banyak orang Kristen, kenapa dia mundur dari Tuhan? Kenapa dia gagal hidup dengan Tuhan Yesus? Yang tadinya sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang tadinya sungguh-sungguh hidup bergaul karib dengan Tuhan, tapi kenapa dia tinggalkan Tuhan? Banyak orang Kristen yang tadinya percaya, ke gereja, doa pagi, datang baca firman Tuhan, tetapi kenapa mereka gagal untuk mengikut Tuhan? Karena mereka tidak mau hidup untuk proses ditanam. Mereka pikir ketika mereka membaca firman, pasti mengalami Tuhan, pasti mengalami berkat. Itu pasti, saya katakan, saya aminkan itu. Saya aminkan orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan pasti mengalami berkat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi saya mau katakan, orang Kristen, kita harus tahu di mana Tuhan akan mengizinkan kita untuk masuk di dalam proses yang namanya ditanam. Di dalam ayat yang ketiga, di sini dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam. Waduh, ternyata harus ditanam dulu sebagai orang Kristen, saudara. Amin. Harus ditanam dulu, proses untuk ditanam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Lalu apa yang terjadi? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ternyata proses ini yang kita bisa katakan bahwa ini gak enak, saudara ya. Kalau proses ditanam berarti kita berbicara tentang namanya biji, berbicara tentang namanya benih, ya. Kalau berbicara namanya biji, pasti ya harus diproses. Amin, Bapak Ibu. Harus diproses dulu yang namanya biji, baru jadi benih. Nah, kalau benih ini ditanam, dia akan berakar, bertunas, dan bertumbuh jadi pohon, bahkan menjadi pohon yang besar, sehingga dia bisa berbuah. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi ditanam dulu. Namanya ditanam itu di bawah. Berbicara tentang di bawah, di dalam tanah, kegelapan. Seolah-olah itu seolah kita sedang ada di kuburan, gelap, gak bisa jalan. Nah, di dalam tanah itu berbicara tentang di mana kita sedang ditekan dengan masa-masa di mana masa sulit seperti ini. Kita sedang menghadapi persoalan dalam hidup ini. Tuhan izinkan itu. Kita sedang ditanam. Kita sedang ditanam, Bapak Ibu. Dan saya juga mengalami seperti itu. Saya mengalami. Kenapa bisa demikian? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami proses ditanam? Harus mengalami itu. Dan Tuhan izinkan itu. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, di bawah tekanan, di bawah masalah. Kadang-kadang orang Kristen tinggalkan Tuhan juga. Lari dari persoalan. Gak mau melewati masalah itu. Tetapi saya mau katakan, ketika kita datang bergaul karib, punya kerinduan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, engkau akan seperti akar. Benih tumbuh akar, dan akar itu akan mencari mata air. Akar itu akan merembet di dalam tanah, tidak kelihatan, tetapi dia sedang mencari air, mata air. Itu sebabnya benih akan bertumbuh dan bertunas. Karena ada akar di bawah, sedang menjalar mencari mata air. Begitu juga bagi setiap kita. Kalau Tuhan sudah izinkan kita ada di tengah-tengah masalah, kalau Tuhan sudah izinkan kita ada di tengah-tengah tekanan, persoalan yang berat, seolah-olah berat banget masalah yang sedang kita hadapi, saudara harus berakar. Walaupun gak kelihatan, engkau berdoa gak kelihatan di rumah, engkau datang kepada Tuhan memuji menyembah Tuhan gak kelihatan, engkau sedang mencari mata air itu, engkau sedang intim dengan Tuhan, engkau sedang bergaul di tengah-tengah krisis. Bayangkan orang Kristen di tengah-tengah krisis, dia masih bisa intim dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kita. Ada orang Kristen maunya diberkati. Ketika diberkati, dia tidak berakar, saudara. Makanya jatuh. Karena tidak berakar, tidak mau mengalami proses yang ditanam. Begitu juga setiap kita sebagai orang percaya, orang Kristen, mari siap untuk mengalami proses ditanam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami itu hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan,
punya kerinduan ada dalam hadirat Tuhan, seperti akar mencari mata air, dan dia tetap akan kokoh, dia akan kuat. Pohon akan kuat ketika dia punya akar yang begitu luar biasa, yang kuat. Dia connect dengan mata air, dia akan hidup dan dia akan menjadi pohon yang besar. Ada badai, tidak akan roboh karena punya akar yang besar, punya akar yang luar biasa, punya akar yang kuat. Ada banjir, dia tidak roboh juga karena dia punya akar yang begitu luar biasa. Begitu juga kita sebagai orang percaya. Mari sama-sama punya kerinduan untuk ada dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, berakar, cari mata air itu. Cari mata air. Mungkin saudara ada di jalan, saudara bisa ngobrol dengan Tuhan. Saudara ada di ibadah raya, saudara punya kerinduan dengan Tuhan. Jangan gara-gara hanya diajak orang lain sama teman lalu kita ke gereja, lalu kita hanya biasa-biasa saja ke gereja. Oh, ke gereja, yang penting kita ikutin gereja, ibadah, nyanyi, ya kita dengar firman, udah pulang. Tapi mari sama-sama sebelum kita ke ibadah, kita harus punya kerinduan. Hati kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Katakan amin. Maka Tuhan akan berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Satu kali waktu saya ke gereja, punya kerinduan hati saya supaya saya tenang, jiwa saya bersorak, bersuka cita. Waktu saya duduk di kursi, saya nyembah Tuhan, saya memuliakan Tuhan, pujian penyembahan dinaikkan. Tiba-tiba Tuhan tujukan pandangan saya kemana? Ke orang yang menari gitu ya, yaitu para tamborin, saudara. Waduh, nggak disorot selama ini. Tamborin nggak disorot, orang lagi nari nggak disorot. Lalu saya tiba-tiba Tuhan tuntun mata saya untuk melihat mereka sedang menari. Disitulah saya nangis, saudara. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ini hati saya. Saya mau seperti yang menari-menari itu, Tuhan. Saya mau seperti mereka, Tuhan. Untuk nyenangin Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, mereka tersembunyi. Mungkin nggak dipandang para penari-penari yang ada di sini. Tapi saya melihat Tuhan, terima kasih. Saya kepengen seperti mereka. Untuk menyenangkan Tuhan, menari di hadapan Tuhan. Saya kepengen Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Ketika kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan, ada-ada aja Tuhan lakukan sesuatu. Ada-ada aja. Mungkin kita lihat, wah, kita lihat siapa, lalu kita tersentuh hati kita. Kita nangis, Tuhan langsung minta ampun sama Tuhan. Itu karena kita punya kerinduan akan hadirat Tuhan. Mungkin satu lagu kita dengar karena kita punya kerinduan, kita dengar lagu itu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Kita dengar cuma satu lagu, tersentuhlah hati kita. Karena kenapa? Karena kita punya kerinduan kepada Tuhan. Hanya satu lagu kita sudah dilawat sama Tuhan. Hanya satu lagu kita sudah dengar suara Tuhan. Hanya satu lagu kita sudah disembuhkan. Kita sudah mengalami pemulihan dalam hidup ini. Karena kita punya kerinduan dengan Tuhan. Karena kita kepengennya ada dalam hadirat Tuhan. Tetapi saya mau katakan, orang yang biasa-biasa datang ke gereja tidak akan mengalami itu. Tidak akan mengalami yang namanya, wah, ketemu Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mari sama-sama kita terus ada kerinduan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah badai, kita sementara ini lagi ditanam sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan lambatin kita untuk kita tetap ada di proses ditanam. Tunggu
tunggu sebentar, jangan dulu keluar dari proses ditanam. Karena engkau lagi dimurnikan sama Tuhan. Karena engkau lagi mau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Tenang, jangan dulu keluar dari proses itu. Jangan dulu kepengen untuk keluar dari proses itu. Tuhan izinkan kamu untuk kamu ada di situ, supaya kamu berubah, supaya kamu penuh kemuliaan, supaya imanmu kuat, supaya engkau penuh dengan hadirat Tuhan, supaya engkau mengalami mujizat dan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Seperti itu kata Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Justru di tengah badai kita akan melihat Tuhan. Justru di tengah badai kita akan melihat kesembuhan. Enggak mungkin orang sakit tidak melihat mujizat Tuhan. Hanya gara-gara sakit dia bisa diselamatkan. Hanya gara-gara sakit dia bisa mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari sama-sama. Ini firman sudah disampaikan bagi kita semua. Tetap masuk dalam hadirat Tuhan, punya kerinduan untuk ada dalam hadirat Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan berkata, Tuhan, engkaulah segala-galanya dalam hidup saya. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang datang dalam hidup, Bapak Gembala berkata, sampai selamanya hidup ini tetap ada proses. Bapak Gembala kita, Pak Henry berkata, sampai selama-lamanya hidup di bumi tetap ada proses dalam hidup kita. Itu sebabnya tetap kuat hidup di dalam firman Tuhan, supaya kita tetap melewati jalan-jalan berbatu-batu, persoalan yang ada. Katakan amin. Kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Tetap bergaul karib dengan Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, apapun yang terjadi. Doa setiap pagi, intim akrab dengan Tuhan setiap hari. Pagi-pagi bangun, sudah cari Tuhan. Jangan cari yang lain, tapi cari Tuhan. Maka Tuhan akan berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang kau lakukan berhasil. Ya, itu saja firman Tuhan. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Yesus, Engkaulah segalanya. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang putus asa Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa semuanya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun kami, keluarga kami. Tuhan tuntun, berkati dalam nama Yesus. Mungkin hari-hari mereka sedang ada di proses ditanam. Mereka sedang menghadapi masalah. Mereka sedang menghadapi persoalan. Justru disitulah mereka sedang diintimkan dengan Tuhan. Justru disitulah mereka akan melihat Tuhan, melihat mujizat, melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Sesuatu yang dari Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawa semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih atas anugerah. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan pulang. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan kami sebagai tanda penyerahan hidup kami hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai berjumpa minggu depan di dalam Menara Doa Online. Tuhan Yesus memberkati.